Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau percobaan ya tentang kation golongan satu, terutama untuk logam Pb dan Ag. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau bahas tentang identifikasi kation kan teman-teman ya. Identifikasi kation. Nah, untuk identifikasi kation ini dia dibagi-bagi teman-teman berdasarkan reaksinya dengan masing-masing reaksi ya. Jadi kalau misalnya dia kation yang mengendap dengan HCl, dia itu disebutnya kation golongan 1 ya, teman-teman ya. Golongan 1. Jadi nanti ketika semua kation ini kalau bereaksi salah satu yang mengendap dengan HCl, dia itu disebut kation golongan 1 ya, yaitu ada Ag, itu nanti berubah jadi AgCl, ada Pb menjadi PbCl2 dan juga Hg ya, menjadi Hg2Cl2. Nah, kalau kation golongan 2 itu adalah kation-kation yang mengendap dengan H2S ya, dan membentuk spesies sulfida, teman-teman. Jadi dia mengendap dengan H2S pada keadaan asam, makanya disebutnya acid insoluble sulfate seperti itu. Nah, di sini golongan-golongan ini kita bagi bukan dari tabel periodik ya. Periodik, namun berdasarkan kelarutannya gitu. Kalau misalnya dia tidak larut ketika bereaksi dengan HCl, itu disebutnya kation golongan 1. Kalau dia tidak larut dengan H2S, yaitu spesies sulfida dalam keadaan asam, itu disebutnya golongan 2. Kalau dia tidak larut dengan sulfida pada keadaan basa dan juga hidroksida OH ya, itu disebutnya golongan 3, teman-teman. Nah, kalau dia tidak larut dalam spesies karbonat atau juga fosfat, ketika ditambahkan natrium karbonat atau amonium hidrogen fosfat, itu disebutnya kation golongan 4 ya. Nah, sisanya adalah kation golongan 5, yaitu yang golongan-golongan ini nih. Li, Na, K, Rb, cesium dan juga amonium seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang yang golongan 1, teman-teman. Golongan 1 itu tadi ada 3 ya. Ada Pb2+, ada Hg2+2, dan juga Ag+. Nah, ini sebenarnya untuk reaksi spesifiknya udah ada. Itu dengan natrium hidrogen fosfat. Kalau misalnya Pb itu nanti ada endapan putih ya, Pb3 fosfat 2 kali. Dan ditambahkan benzidin itu atau Br2 itu menjadi warna biru. Kalau misalnya Hg itu ada endapan putih, yaitu diphenyl karbazid yang berwarna violet. Dan juga untuk yang Ag itu ketika ditambahkan reaksi spesifik itu menjadi para dimetil amino. Kalau misalnya dia ditambahkan natrium hidrogen fosfat itu menjadi AgPO4. Kalau untuk spesifiknya reaksinya itu ditambahkan para dimetil amino benzilidin rodanin ya, dan ditambahkan asam nitrat itu berwarna violet ya, seperti itu. Namun walaupun sudah ada reaksi spesifiknya, kita bisa mengasumsikan, melihat gitu. Kalau dari beberapa reaksi itu kita bisa lihat kira-kira ini logam golongan 1 yang mana nih gitu. Nah, kebetulan yang akan kita mau coba sekarang itu cuma 2, teman-teman, karena keterbatasan ini ya bahan-bahannya, yaitu Pb dan juga Ag. Dan juga untuk reaksinya itu kita akan coba yang pertama itu HCl, yang kedua itu adalah NaOH, dan yang ketiga adalah Ki ya. Nah, ini adalah tabulasinya juga yang mau kita coba. Tabulasi kation golongan 1 ya. Kalau misalnya Pb itu ditambah HCl itu menjadi endapan putih PbCl2. Kalau Ag itu menjadi endapan putih AgCl gitu. Nanti kalau warna-warnanya kita bisa lihat di video berikutnya. Terus kalau misalnya Pb ditambah NaOH itu menjadi endapan putih Pb hidroksida 2 kali. Kalau misalnya Ag itu menjadi endapan coklat ya, Ag2O. Nah, kalau misalnya Ki
itu adalah endapan kuning PBI2, kalau misalnya Ag itu endapan kuning AGI. Nah, di sini kita bisa lihat yang menjadi pembeda adalah yang NaOH ya. Kalau misalnya PB itu ditambah NaOH menjadi PbOH 2 kali, kalau misalnya Ag itu menjadi Ag2O. Namun kalau misalnya Ki nanti di videonya kita bisa lihat kuningnya itu berbeda teman-teman. Kuningnya itu berbeda antara endapan kuning PBI2 sama endapan kuning AGI. Oke, kita lihat aja videonya. Nah, ini adalah reaksi antara PB dengan HCl, teman-teman. Tadi kita udah tahu reaksinya itu menjadi endapan putih PbCl2 ya. Nah, itu kelihatan tuh. Ketika ditambahkan HCl, larutan PB-nya itu ini bisa PbCl atau PbNO3. PbNO3 berarti ya. PbNO3 itu terbentuk endapan PbCl2 tuh, warnanya putih. Nah, kalau ini adalah reaksi antara PB ditambahkan NaOH ya. Tadi ada endapan PbOH 2 kali. Bentuknya sama, bersama dengan yang tadi, endapan putih gitu. Nah, ini adalah reaksi ketika PB itu ditambahkan dengan Ki ya, teman-teman ya. Itu endapan kuningnya jelas banget. Warna kuningnya jelas, tuh di situ dia agak pekat juga. Nah, kalau ini adalah reaksi antara Ag dengan HCl, teman-teman. Nanti menjadi endapan putih AgCl ya di situ ya. Kelihatan juga. Hampir mirip dengan PB di situ. Nah, ini adalah reaksi antara Ag dengan NaOH, teman-teman. Dia itu membentuk endapan coklat ya. Jelas juga coklat itu. Cuma coklatnya itu memang agak kehitaman, teman-teman ya. Nah, kalau ini adalah reaksi ketika Ag ditambahkan dengan Ki. Dia itu terbentuk endapan kuning, teman-teman. Cuman endapan kuningnya itu yang memang agak samar-samar ya. Tapi ketika kita diamkan, itu nanti endapan kuningnya itu makin jelas, teman-teman. Beda dengan tadi reaksi antara PB dengan Ki gitu, endapan. Nah, jadi di sini kita ada aplikasinya, teman-teman. Misalnya teman-teman ada suatu cairan unknown atau yang tidak diketahui dan memiliki kandungan salah satu dari logam golongan 1, berarti bisa PB, bisa Hg, bisa Ag ya, bisa perak ya. Terus diketahui reaksi dengan beberapa reaksi kimia menghasilkan reaksi sebagai berikut. Nah, reaksi dengan HCl menghasilkan warna putih, reaksi dengan Ki menghasilkan warna kuning, dan reaksi dengan NaOH menghasilkan warna coklat. Nah, logam apakah yang dimaksud? Kita lihat dulu kalau misalnya kita buat tabulasi ya. Ini ada standarnya teman-teman atau tabulasi dari sumbernya yang udah kita tahu. Ini PB, ini Ag ya. Ditambah HCl, ditambah NaOH, ditambah Ki ya. Pertama, reaksi dengan HCl menghasilkan warna putih. Kalau PB itu dengan HCl, itu berarti otomatis endapan putih PbCl2. Berarti kemungkinannya bisa dua, teman-teman. Bisa PB, bisa Ag ya, si logam yang ada di sini gitu. Terus reaksi dengan Ki itu menghasilkan warna kuning. Nah, berarti masih bisa sama nih, bisa PB, bisa Ag ya kan. Terus yang terakhir reaksi dengan NaOH menghasilkan warna coklat. Berarti di sini kalau misalnya PB ditambah NaOH itu warna putih, berarti dia reaksinya adalah negatif ya. Bukan warna putih tapi warna coklat kan. Nah, terus dengan Ag dengan NaOH itu menghasilkan warna coklat, berarti ini hasilnya positif. Nah, kita lihat yang positif-positif semua itu adalah yang Ag. Jadi logam, kesimpulannya, logam yang dimaksud adalah logam Ag atau perak ya. Itu teman-teman kesimpulannya. Ini adalah cara menarik kesimpulan dari identifikasi kation gitu. Kalau ini kation golongan 1 ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk identifikasi kation. Semoga percobaannya ini bermanfaat. Terima kasih.